Di sini saya membuat dari 2 tahun yang lalu, ini semua perangkat saya sudah buat, kemudian ini juga, kemudian nanti di sini sudah saya buat yang menjadi satu ya. Nah, di sini untuk misalkan RPP sudah saya buat ini, jadi RPP yang lengkap sudah saya jadikan satu. Ini contohnya ya, ganjil ini genap. Jadi dari aplikasi ini kita bisa menjadi kumpulan satu perangkat. Jadi seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman kita akan fokus ke bagian sini. Baik, sekarang langkah pertama itu saya ambil ya. Nah, ini untuk yang kelas 7, ini kelas 8 juga ada, kelas 9 juga ada, dan bisa diterapkan di sekolah yang lain, baik SD, kemudian di tingkat jenjang yang lain, kemudian juga SMK, SMA, MA, dan seterusnya. Tinggal ngubah identitas di halaman utama. Baik, kita akan buat di sini. Nanti download untuk ini saya ganti di link deskripsi ya. 25 ini 24 seperti ini. Nah, kemudian saya akan ambil di bagian sini itu saya ambil yang hari efektif. Karena kita fokusnya sekarang membuat kalender pendidikan. Nah, seperti ini. Saya akan tempatkan di bagian sini dulu ya. Kemudian kalender ini saya buka. Enable. Saya akan geser ini. Nah, di sini banyak sekali menu-menunya ya. Kemudian menu home. Nah, di menu home itu saya akan tambahkan insert worksheet. Saya tambah sheet baru seperti ini. Saya geser bagian sini. Ini Caldic. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian ini saya akan copy di bagian sini. Jadi, nah ini sudah jadi. Kemudian kita cek apakah ini sudah sesuai. Nah, belum, maka kita page layout, kemudian kita landscape, kemudian kita pilih size, kemudian kita pilih legal. Nah, ini kita bisa perbaiki ininya sehingga nanti bisa lebih kecil ya. Bagian sini. Nah, seperti ini. Jadi, ini sudah masuk ke satu halaman. Oh, masih ada di halaman berikutnya. Nah, karena ini masih bawah tidak ikut, berarti kita bisa perkecil di bagian sini. Nah, ini bisa kita perkecil. Kurang kecil. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, ini sudah masuk, kemudian kita sudah masuk. Jadi, tinggal saya perkecil bagian ini. Baik, ini sudah yang tahun pelajaran 2023-2024. Nah, sekarang teman-teman kita bisa linkkan bagian kalender pendidikan SMP negeri. Caranya kita lihat di sini itu di identitas sekolah. Identitas sekolah itu ada di E10. Nah, ini ada di SMP Negeri Batu Marmar E4. Maka ini kita bisa copy E4 ya, langsung kita ingat E4. Maka di bagian sini, ini silahkan sama dengan, kemudian tanda ini,
langsung tanda petik 2 ya, apa bahasanya. Kemudian setelah itu kita kasih seperti ini, tanda petik 2, sekali klik ini ya, yang atas ini. Kemudian nanti ada dan simbol, kemudian dan lagi, kemudian simbol. Nah, ini ditulis E4 seperti ini. Maka dia kalender pendidikan masih tidak muncul. Oh iya, maaf nggak konsen ya teman-teman. Ini di blok, maksud saya di blok, kemudian kita langsung pilih identitas, kita arahkan ke sini. Nah, ini langsung ketika kita ganti SMP negerinya di identitas, misalkan SMP negeri Pasian, misalkan ya. Maka di bagian Kaldik itu identitas ini harus ada di depan ya, di awal, sehingga di sini akan SMP 1 Pasian. Saya kembalikan biar menjadi SMP negeri. Nah, saya kembalikan kayak gini. Nah, kemudian di tahun ajaran ini juga sama dengan kemudian tanda petik 2 ini, yang di atas 2 tanda petiknya, kemudian tahun pelajaran. Maka di bagian sini tanda petik 2, sekali klik kemudian simbol dan. Nah, ini di bagian sini kita kasih dan kemudian tanda petik 2, biarkan dulu ya. Nah, kita biarkan dulu ini masih kosong. Nah, di bagian sini masih kosong. Caranya, teman-teman silahkan buka misalkan di bagian RPE, misalkan ini ya, ada, tunggu ya. Nah, ini di bagian RPE, di sini ada ini, bagian ini ya. Nah, bagian seperti ini. Kemudian di bagian ini silahkan di copy, ini kan enter, kemudian kita masukkan ke Kaldik ini tinggal di blok, diganti seperti ini. Nah, karena ini kita tidak butuh tanda titik 2, kita hapus titik 2-nya, maka tahun pelajaran 2023-2024. Kalau kita identitas kita ganti 2024-2025, maka di sini pilih Kaldik, maka dia akan berubah secara otomatis. Itu ya, langkah pertama. Untuk rumusnya seperti ini. Bagaimana menyesuaikan ini? Maka kita lihat edaran yang terbaru untuk kalender pendidikan. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan masukkan, ini tinggal ketik, sesuaikan 1 Januari, 27 Januari, 29 Januari. Maka di bagian sini, teman-teman terlebih dahulu, ini kita masukkan 1 Januari. Maka ini 1, maka ini Januari. Nah, ini juga bagian sini 1. Oh, bukan ya. Bukan, ini Januari ada di. Baik, langsung kita ganti di bagian sini aja. 1 Januari. Langsung kita klik di sini 1. Kemudian di sini angka 1 2024. Enter. 1 Januari 2024. Kemudian yang kedua, kita cek 27 Januari, 29 Januari. Maka ini langsung kayak gini ya teman-teman, lebih cepat. Ini 27. Ini 27 ya. 29. Kemudian yang 1, 2, 3, 4. Ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini beda ya. Kemudian ini 1, 2, 3, 4 yang sudah kita edit, tempatkan di bagian sini. Nah, ini kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, bagian ini kita 7 Juli, 17 Agustus 2024. Berarti di sini 7 Juli, 7, kemudian bulan 7, enter, kemudian 17 Agustus, ini 17 Agustus, berarti bulan 8,
Kemudian ini 16 September. Kita ketik di sini 16, ini September, bulan ke 9. Kemudian yang ini 25 Desember. Berarti 25 Desember 2024. Seperti ini ya. Nah, ini 25 Desember 2024. Sudah ya, teman-teman. Kemudian ini yang bawahnya itu 1 Januari dan seterusnya. Baik, kita akan masukkan 1 Januari. Di bagian sini 1 Januari, 27 Januari, 29 Januari. Nah, keterangannya tahun baru Hijriah. 1446 Hijriah. Nah, 1446 Hijriah dan seterusnya. Jadi teman-teman silakan, ini saya persingkat, saya stop ya, kemudian biar nanti kita singkat waktunya ya. Baik, ini sudah selesai ya teman-teman, sudah diisi. Kemudian yang pamekasan ini biar otomatis nanti kita pilih di RPE. Jadi teman-teman tinggal copy paste biar tidak usah ngarang-ngarang lagi. Jadi ini saya cukup ngarang sekali, membuat sekali rumusnya. Nanti ini tinggal gini. Kemudian untuk yang Ahmad Qusairi ini tinggal pilih di bagian RPE di sini. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal masukkan ke sini. Yang NIP juga sama. Ini sama dengan, kemudian T2, ini NIP, kemudian T2, dan di bagian belakang simbol dan. Nah, seperti ini. Jadi sudah selesai. Nah, tinggal kita mencocokkan harinya ya teman-teman. Harinya di sini libur, tidak usah, 133 hari, genap 120 hari. Nah, jadi ini seperti ini. Yang bagian sini 120 hari. Jadi 120 hari itu kelas 7 dan 8. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kelas 7, 8. Atau langsung pakai seperti ini. Kelas 7,8. Nah, kemudian yang bagian terakhir ini, kelas 9. Nah, kelas 9 nanti kita menyesuaikan dengan yang di sini. Nanti kelas 9-nya kita sesuaikan dengan yang ini. Untuk kelas 9 biasanya di sini ada sampai, nanti kita buat dulu. Setelah kita buat kelas 2, kelas 9 atau kelas 3 ya. Baik kelas 6 SD, kelas 3 SMP atau SMA, nanti kita menyesuaikan dengan hitungan kalender pendidikan. Ini ujian praktek yang terakhir. Berarti kelas 3 ini sampai 95 misalkan untuk kelas 9 seperti ini. Karena ini sudah tidak ada, misalkan ujiannya kelas 5, nanti kita bisa hitung dulu ujian praktek sumatif ini sudah masuk ke sini. Sumatif kelas 9. Berarti karena kelas 9 sumatif, maka ini ada sebanyak 95 hari sampai sini ya. Baik teman-teman, untuk password yang pertama angka 1 ya. Baik teman-teman, kita teruskan. Sekarang kita mulai langkah yang pertama. Ini dari tanggal 15, tanggal 1. Jadi tanggal 1 ini tanggal 15 ini adalah bulan Juli, pertemuan ke-1. Kita masukkan ke sini tanggal 15 Juli ya. Jadi ini tinggal seperti ini teman-teman. Nah, ini dikopikan ke tanggal 15 seperti ini.
14 ya. Nah, kayak gini. Coba kita cek. Nah, LU ini adalah hari Minggu. Jadi tanggal 15 Juli itu hari ke-1. Jadi untuk hari banyaknya jumlah hari ke-1 untuk kalender pendidikan. Sehingga kita cek ya teman-teman. Di bagian sini itu kita cek berarti ini ketiga ada di bagian sini. Jadi kayak gini. Nah, MPLS 3 hari. Berarti di sini adalah 45. Nah, kayak gini. Jadi ini angka 6. Sudah. Kemudian ini angka 7, 8. Tinggal kita klik seperti ini. Nah, sehingga 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah. Jadi itu ya teman-teman. Sudah 7, 8, sampai 12. Kemudian 13, 14, 15. Jadi ini tinggal diginikan. 13, ini 13, nah ini 13 ya. Kemudian ini 14. Ini 15. Dan seterusnya. Saya persingkat, saya stop sampai benar-benar jadi ya. Nanti yang merah-merah kita akan buat. Jadi untuk urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ini sampai 15. Dan ini tinggal kita klik 16 seperti ini ya. Jadi 16 ini berubah sendiri. Ini 16, 17. Jadi 17 kemudian ini kurang kecil ya. Nah, ini 17. Nah, yang ini 18 seperti ini. Nah, kemudian 18 ya. Kemudian ini 19 seperti ini. Nah, ini 22. Nah, ini kurang kecil. 22, 23 dan seterusnya. 24. Jadi ini ada kesalahan ya teman-teman. Jadi kita buat yang ini dulu ya caranya. Ini kita buat, kan ini ada 3 hari. Kemudian ini ada 3 hari di sini. Coba kita cek ya. Nah, ini berarti 3 hari berarti di bagian sini, maju ke depan. Jadi tanggal 4 itu hari Minggu. Coba kita cek sesuaikan. Tanggal 4 ini hari Minggu bulan Agustus ya. Nah, ini 2024, 2024, 2024, 2024, 2024. Baik teman-teman, ini sudah selesai bulan Juli. Nah, ini silakan teman-teman. Ini di merge terlebih dahulu, dikosongkan kayak gini. Untuk bulan semester ganjil sudah. Kemudian yang Februari ini sudah saya masukkan sesuai ya. Yang ini sudah saya masukkan. Tinggal yang bagian ini. Ini setelah di merge kan kotak-kotak sudah ini. Nah, kemudian kita lihat di sini. Januari LHB, 27 LHB, 29 LHB. Ini 1 LHB, 27 LHB, LHB. Sudah sesuai. Kemudian di Februari ini tinggal kita masukkan kayak gini ya. Bulan Februari, LHB itu ada di tanggal 2. Nah, LU ya ada di tanggal 2. Berarti kita kayak gini. Jadi ini di blok. Nah, ini di blok dulu. Kemudian masukkan ke sini Februari ya. Nah, ini di blok, kemudian kita masukkan ke ini kedua. Ini tinggal gini. Tinggal seperti ini. Berarti ini hitam 2 kali, berarti kita cek hitam 2 kali. Jadi
dari tanggal 29, nah Februari ya. Februari ini Februari kita cek di sini ada 3 hitam 3. Berarti tanggal sampai Februari tanggal 28 sampai tanggal 28 kita cek ya. Ini tidak mungkin salah kalau kalender edaran sudah diedarkan ini. Nah, ini sampai tanggal 28. Ini tanggal 1 baru berikutnya. Nah, berarti di sini hitamnya 2 kali ya, teman-teman. Sehingga di sini hitamnya 3 hari sampai ini. Seperti ini. Baik, ini sudah kita buatkan LU-nya, kemudian LHB-nya sudah dicocokkan dengan kalender pendidikan yang terbaru. Seperti ini. Nanti bagaimana caranya untuk membuat ini ya. Jadi ini kita bisa blok perbesar, pertebal seperti ini. Kemudian atau bisa semuanya seperti ini. Kita bisa pertebal angkanya. Nah, kemudian setelah itu, nah ini tanggal 15, nah ini pertemuan, ini hari ke-15. Kemudian 16, 17 sampai 16, 17, 18, ini kita 19, sampel besar ya. Ini blok seperti ini. Ini, nah 20, ini 21. Kemudian kita blok. Nah, dan seterusnya ya teman-teman. Baik teman-teman, ini sudah kita edit, sudah kita sesuaikan dengan kalender pendidikan untuk Jawa Timur ya. Nah, ini Jawa Timur, teman-teman silakan pada link deskripsi itu saya tampilkan. Pertama itu untuk jadwal penting semester ganjil dan semester genap. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang kedua Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, nanti silakan cari di sini. Nah, ini ya. Libur semester genap dari tanggal 24, perkiraan hari pertama, dan seterusnya. Nah, untuk yang lain itu bersifat umum. Jadi, untuk ini, kecuali 3 ini ya, kecuali yang 3 ini, libur genap, pertama FLS. Jadi, selain itu, pertama FLS dan libur semester genap dan ganjil. Kecuali itu yang tidak sama, mengikuti kalender pendidikan masing-masing sesuai daerah. Jadi nanti kita tampilkan link deskripsinya, kemudian link downloadnya ada di sini, kalender pendidikannya ketika kita misalkan ini buka. Nanti di sini saya tampilkan link download setiap provinsi. Jadi silahkan nanti tinggal download seperti ini ya, download, lihat kalender pendidikan dan seterusnya. Contohnya yang Jawa Timur sudah saya download seperti ini. Nah, baik teman-teman, kita sekarang fokus ke pembahasan kita terkait dengan bagaimana membuat pekan tidak efektif ya, sesuai kegiatan semester, sesuai dengan yayasan atau lembaga atau sekolah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Nah, baik, kita akan mencoba mengikuti contoh yang sebelumnya. Nah, ini KTS. Nah, sudah saya berikan di sini sesuai dengan yang ada di kalender pendidikan. Sekarang yang perlu kita pahami bersama itu adalah terkait dengan sumatif akhir semester. Kalau PTS, silakan teman-teman bisa lihat di bagian sini. PTS, tengah semester dilaksanakan 23 sampai 28. Nah, 23 sampai 28. Kita lihat ini bulannya September. Sehingga 23 sampai 28 bulan September itu adalah PTS. Nah, kan tetapi ini tepat di hari Sabtu ya. Coba tanggal 23 itu ada di hari September. Nah, ini 2023 kita buka yang di sini. Nah, kita coba misalkan kita lihat PTS itu 23 sampai 28 September. Maka
Di bagian sini teman-teman 23 sampai 28 September. Mana ya? 23 ini ya. Nah, ini di blok seperti ini. Saya perbesar. Kemudian di blok ini adalah STS. Nah, tapi STS ini catatannya kalau ini ternyata nanti di blok, jadi ini dianggap pekan tidak efektif nanti. Tapi kalau per mata pelajaran untuk nanti RPE, rencana pekan efektifnya itu nanti per mata pelajaran, sehingga di sini nanti tidak perlu di blok, nanti tidak masuk pekan tidak efektif ya, bukan pekan yang tidak efektif. Ini tetap dianggap pekan efektif kalau ini tidak serentak, jadi diserahkan sesuai dengan mapel masing-masing, sesuai dengan jam pelajaran masing-masing. Maka ini nanti kita bahas berikutnya tentang masalah untuk bagaimana menyusun RPE. Nah, ini STS kita bisa jangan blok dari atas, tetapi kita bisa kasih warna, misalkan warnanya kan ya. Nah, warnanya misalkan kita kasih warna seperti ini. Ini kuning. Nah, kayak gini. Nah, baik, kita lanjutkan. Penilaian akhir semester 2 sampai 7 Desember. Sumatif akhir semester 2 sampai 7 Desember. Berarti dari sini ya, kita blok seperti ini. Nah, kemudian kita blok kayak gini. Maka di sini itu kita kasih blok seperti ini. Ini adalah SAS. Nah, jadi kita blok seperti ini, kita kasih warna, misalkan kita kasih warna ini ya. Atau bisa ditukar, yang ini seperti ini, yang ini bisa kita kasih warna seperti yang tadi. Baik, selanjutnya setelah SAS ini kan ada kelas meeting. Jadi kita bisa lihat contoh yang sebelumnya, ini ada kelas meeting sampai ada pembagian raport. Jadi kelas meeting itu biasanya 1 minggu. Nah, ini SAS, kemudian ini tanggal 2 Desember sampai sini. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat 2 sampai 7. Nah, tanggal 28 Desember pembagian raport. Sehingga di sini kita bisa tulis tanggal 28 Desember. Kita lihat tanggal 8 Desember ya. 2024 28 Desember. Jadi ini 28 Desember. Nah, bagian sini ini masuk LS1. Berarti tidak mungkin kita libur semester ada pembagian raport gitu ya. Baik teman-teman, kita coba cari di Jawa Timur. Ini tidak lengkap ya Jawa Timur, sehingga kita bisa ngambil gambaran di bagian sini karena ini lebih lengkap ya. Jawa Barat, nah ini Jawa Tengah, nah ini kita bisa ngambil di Jawa Barat contoh ya. Nah, baik, kita akan coba mengikuti yang di sini. Pertama di bagian MPLS sama Asesmen Nasional SMA SMP 9 sampai tanggal 12. Asesmen tanggal 9 sampai 12. Kita coba lihat tanggal 9 sampai 12 September. 9 sampai 12. Kan ini nasional ya. 9 sampai tanggal 12. Ini ANBK seperti itu ya. Nah, asesmen nasional. Jadi kita bisa tulis seperti ini. ANBK seperti ini ya teman-teman. Kita kasih warna seperti ini. ANBK 9 sampai tanggal 12
belas. ANBK 3 hari ya. ANBK 3 hari. Untuk SMP. Nah, biasanya menyesuaikan ini 3 hari kita tulis ANBK. Seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya, ini SD. Silahkan untuk SD mengikuti yang ini. Silahkan teman-teman diedit sendiri. Asesmen SD, kemudian penilaian akhir semester 2 sampai tanggal 4 Desember. Jadi di sini 2 sampai tanggal 14 Desember. Berarti ini tanggal 2 sampai tanggal 14 Desember. Berarti kalau seperti ini teman-teman, maka ini silahkan tempatkan di bagian sini karena terlalu awal ya kalau ditaruh di sini. Sehingga di sini kita bisa, contohnya yang semester sebelumnya ya. Nah, ini masih efektif yang pertama. Kemudian ini kita kalau 1 minggu, nah seperti ini. Kemudian ini kita kasih warna. Nah, seperti ini. Nah, maka selanjutnya teman-teman kita akan blok yang bagian ini, blok bagian sini itu kita blok, bagian sini kita tulis class meeting. Class meeting. Nah, untuk class meeting seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembagian rapot. Itu tanggal berapa ya pembagian rapot? Pembagian rapot itu tanggal 20 Desember 2024. Jawa Barat, Jawa Timur, pembagian rapot. Ini SMP 21 Juni 2024. Pembagian rapot. Berarti kita pembagian rapot kita perkirakan seperti contoh sebelumnya. Ini biasanya ada edaran dari dinas atau MKKS. Jadi ini kelas meeting pembagian rapot di tanggal ini. Jadi pembagian rapot itu 1 hari sebelum libur semester ya teman-teman. Jadi intinya pembagian rapot itu sebelum libur semester ini di seperti ini dulu. Baik, password berikutnya itu adalah angka 6 ya teman-teman. Di bagian ini kita bisa blok seperti ini. Kita blok kayak gini. Nah, bukan ya. Ini contoh sebelumnya pembagian rapot itu ditulis rapot gitu ya. Sehingga di bagian sini ini kita tulis di bagian sini rapot seperti ini. Nah, atau tulisan kecil. Nah, ini bisa diperkecil ukurannya 9. Nah, bisa kayak gini. Ini bisa Arial Narrow. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini bisa ganti warna. Yang enggak cerah seperti ini. Baik, langkah selanjutnya. Ini jangan tebal. Ini bisa tulis 8. Baik, kita teruskan ya teman-teman.
Selanjutnya kita ini sudah pembagian rapor bagian sini. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini sudah selesai. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Apa yang kita lakukan? Jadi, langkah selanjutnya itu kita blok kayak gini dulu, yang rapi. Nah, baik, kita masuk yang semester genap. Nah, semester ini ganjil, ini genap ya. Nah, genap kita coba sekarang yang semester genap. Kita lihat kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan itu efektif fakultatif, kemudian intinya kita lihat asesmen-asesmen kayak gini nih biasanya perlu teliti ya teman-teman. Nah, ini untuk untuk semester genap kita mengacu ke sini ya. Intinya yang perlu kita perhatikan itu adalah sumatif tengah semester kelas berapa ini? Kelas 9 ya. Kelas 9 ini ada di bulan Februari. Baik, kita lihat di bagian sini. Nah, kita buat ya teman-teman. Ini kita buat pertama sumatif. Nah, ini kita cari sumatif tengah semester untuk kelas 9. Dimulai kapan? Nah, kita lihat sumatif tengah semester itu ini 20 Desember, kemudian libur semester ganjil, kemudian tahun 2025 ini ya. Nah, libur hari pertama libur ini, kemudian perkiraan libur Ramadan, penilaian tengah semester genap 10 sampai 14 Maret ya. Disesuaikan dengan program sekolah 10 sampai 14 Maret. Jadi ini ya 10 sampai 14 Maret. Kalau di sini kita lihat ini sumatif tengah semester untuk kelas 9 itu perkiraan Februari. Sedangkan ini sumatif tengah semester itu untuk kalender pendidikan yang bagian sini karena kelas 9 April ini bulan April itu biasanya kelas 9 itu sudah habis ya. Nah, bulan April sudah selesai. Ini perkiraan sumatif akhir semester kelas 9 itu ada di bulan April minggu terakhir ya. Nah, kalau yang kemarin pengalaman sumatif akhir semester itu ada di tanggal 10 Juni kemarin itu sumatif akhir semester. Berarti kita blok yang ini sumatif akhir semester ya. Kelas 7-8. Ini perkiraan tanggal 10 Juni kalau tahun kemarin. Berarti di sini perkiraan di sini ya. Nah, 10 Juni sumatif akhir semester. Kemudian ini kelas meeting. Kelas meeting kita blok taruh di sini. Nah, di bagian sini ini biasanya hijau rapor. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sumatif akhir semester. Kemudian selanjutnya untuk kelas 9 itu tanggal 13 Mei. Jadi sumatif apa namanya? Ini tanggal 19 Mei itu kalau yang kemarin itu adalah untuk yang kelas 9. Ada ujian ya kelas 9. Kelas 9 13 Mei
bisa jadi nanti perkiraan untuk ujian akhir tahun. Sumatif bagi semester kelas 9 ini kita copy, kemudian kita tempatkan di bagian sini ya, perkiraan di bagian sini. Nah, kita blok, kemudian seperti ini. Kita perkecil jadi 10. Sumatif akhir semester kelas, atau copy yang ini aja, kelas 9. Nah, ini sudah. Kemudian sumatif akhir semester biasanya ada ujian praktek. Kita lihat ada ujian praktek sebanyak 6 hari biasanya ya. Ujian praktek biasanya ditempatkan di bagian sini. Satu, 2, 3, 4, 6. 6 hari ujian praktek. Tempatkan di bagian sini ujian praktek kelas 9 ya. Nah, jadi ini 9, ini 9. Ini 10, berarti ini bisa 10. Nah, sudah selesai teman-teman. Tidak ada lagi di bagian sini, kemudian ini sudah sumatif. Nah, ini sudah bisa kita blok, kasih warna. Sumatif akhir semester bisa kasih warna seperti ini. Kemudian sumatif akhir semester untuk yang ini SAS ya. Jadi kita bisa tulis SAS seperti ini di sini. Nah, atau kita tempatkan sini SAS. Nah, baik, ini sudah selesai. Saya kira demikian tutorial singkat. Kemudian password yang paling terakhir itu adalah angka 0. Jadi intinya teman-teman, untuk kelas 9 berakhir 92. Jadi ini adalah 92 hari seperti ini ya. Nah, 92 hari kelas 9. Sehingga ini sudah 100 semester ganjil 133 hari. Nah, ini untuk kelas 9 92 hari. Jadi 92 sampai sini 98 ya. Nah, berarti ini 98 hari. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini saya kira jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk catatan terakhir, nanti kita akan share aplikasi bagaimana cara menghitung rincian pekan aktif. Salam sukses.